Apalagi masyarakat jahiliyah karakternya sembah berhala, Latta, Manat, Uzza dan Hubal. Alhamdulillah kita di Indonesia tidak ada nyembah berhala. Yang ada nyembah berhalanya sekarang berhala modern. Apa itu? Konten. Orang sekarang banyak memperdewakan konten. Biar dia telanjang, yang penting viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika mendapat player undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak senang kalau kita ikut majelis. Maka dia ganggunya kita supaya tidak hadir. Maka dia goda tadi kita di kelas, "Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang, nggak usah kau datang." Alhamdulillah karena ada ketua yayasan, kita hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Dia ganggu lagi kita agar kita tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu. Pegang HP-mu. Jadi orang-orang yang pegang HP itu ketika orang ceramah kena godaan setan. Anda mau dengar ceramah begitu? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya? Coba. Apakah setelah bapak lepas HP setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kamu. Jauh-jauh aja, kau sandar-sandar. Jauh. Dia ganggu kita itu Pak. Begitu cara setan. Itu padahal Nabi dan para sahabat, kalau mulai ceramah, mereka semua mendekat. Kalau perlu berapat itu lututnya dengan lutut yang lain. Ini kita cari tempat yang enak-enak. Itu semua kita diusap-usap setan. Pas sudah bersandar diusap mata. Itulah. Silakan Bapak koreksi diri masing-masing. Dan setelah duduk di sini, Bapak lagi digoda lagi setan. Dekat pintu supaya gampang keluar. Itu semua setan ganggu kita. Maka Allah katakan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, "Wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, "Itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Kira-kira ada yang bisa mencatat air hujan di sini? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Maka Nabi tanya sama malaikat, "Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya, ku catat yang jatuh di gunung, di laut, di darat, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini."
Lalu malaikat itu berkata, ya Muhammad, ada satu yang tak mampu aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Al-Azhar seperti kita sekarang, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak rahmat dan pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka setan selalu berusaha menggagalkan. Ketika kita kumpul begini Pak, Nabi katakan, tidaklah beranjak kaki dari seorang majelis sebelum Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka setan selalu ganggu kita, gelisah ketika duduk. Saya mau tanya ini adik-adik, nih yang cakep-cakep nih. Wih, dek, itu kata ulama, ikan dengan orang Islam di masjid, saya ulang, orang Islam dalam masjid seperti ikan dalam kolam. Saya mau tanya, adik-adik, ada ndak ikan yang tidak senang dengan kolam? Ada ndak bapak-bapak? Ada? Ada ikan yang mau mati. Jadi kalau ada orang Islam sudah tidak tenang hatinya dalam masjid, gelisah aja, mau mati itu. Wah, panjang umurnya, tapi apanya yang mati? Qaswatul qalbi, hatinya. Maka ini penting kita majelis ini. Nah, kita lanjut tadi hadis. Lalu Nabi bertanya, apa betul? Iya, satu yang saya tidak bisa mampu catat, ketika umatmu bersalawat bareng-bareng kepadamu. Itulah sebabnya ulama kita dulu, ulama-ulama dulu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika umatnya berkumpul, jamaah berkumpul, mereka ajak bersalawatan. Bahkan mereka berdiri ketika sudah menyebut Nabi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Berdiri kita Pak. Kenapa? Disitulah limpahan rahmat dan pertolongan Allah jatuh. Maka kalau kumpul begini, salawat bareng-bareng. Saya mau beritahu Bapak Ibu, Bapak-bapak, ini rahasia. Jangan kasih tahu yang tidak datang ya. Ini rahasia. Orang masuk surga Pak bukan karena tidak ada dosa. Ini perlu dulu. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang tidak ada dosanya Pak? Tunjukkan, saya angkat tangan tidak ada dosanya di sini. Ini di depan saya. Maka penuh dosa juga kita ini semua Pak. Minimal dosa sama istri Pak, suka bohong. Rapat, ternyata pergi merapat. Saya Bapak pikir tidak ada dosa saya Pak. Itu kalau saya pergi Car Free Day, habis amalku Pak. Baru turun dari mobil, banyak barang bagus berkeliaran. Tak ada orang tidak ada punya dosa Pak. Semua orang punya dosa. Jangankan kita yang hidup zaman modern ini, ada bioskop, ada medsos. Kurang apa para zaman Nabi? Nabi Adam, manusia pertama, Nabi pertama, ada dosanya Pak. Apa? Makan buah huldi. Nabi Ibrahim, kakek para nabi, ada dosanya. Apa? Bohong ketika dihadiri Raja Namrud. Nabi Yunus, ada dosanya. Kapan? Sangka buruk dalam dakwah, ditinggalkan umatnya. Nabi Nuh, ada dosanya, gagal didik anaknya. Ayo, Nabi Lut, ada dosanya, gagal didik istrinya. Itu Nabi, apalagi kita ini yang banyak pinjol. Mana ada orang tidak ada dosanya? Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Karena amalnya lebih banyak daripada dosanya. Itulah sebabnya Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Itulah sebabnya ada dua malaikat Pak. Ada yang catat kebaikan kanan, catat keburukan kiri. Duduk pengajian catat, sambil dengar ceramah kita berWhatsApp, berita hoax kita sebar, dicatat juga dosanya. Nanti ditimbang. Oh ternyata ditimbang nanti, makanya ada disebut hari perhitungan. Ditimbanglah. Kalau pahalanya lebih banyak daripada dosanya, dia masuk surga meskipun selisihnya 0,5%. Makanya ketika kumpul, maka kesimpulannya, kalau tidak bisa banyak amal, jangan tambah dosa. Kalau banyak dosa, usahakan amalnya lebih banyak. Salah satu diantaranya hadir pengajian seperti ini. Cuma ingat lagi, setan selalu menggagalkan kita. Dia buat kita ngantuk.
Dia buat teman kita, so alim kau, so alim, so alim. Itu lebih susah ngusirnya Pak daripada setan tidak nampak. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa di antara derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Ketua Yayasan kita Bapak Dr. Haji Fuad Bawasir. Saya masih di kampung Pak, Bapak sudah aktivis Islam waktu itu. Jadi saya sebenarnya malu-malu saya ceramah di depan Bapak. Saya tahu di sini orang banyak cerdas dan alim. Lalu kenapa saya ditunjuk ceramah? Bukan karena saya paling soleh, bukan karena saya paling paham, bukan karena paling banyak gelarnya, tapi karena paling banyak followernya. Itu aja Pak alasannya panitia. Saya yakin saya dipilih karena paling banyak follower saya di sini Pak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, poin judul kita membangun manusia beradab dan berkemajuan. Ini seperti skripsi ini. Ayo. Dalam sejarah perjalanan manusia ada masa yang semua orang tidak senang disebut dia ada di situ. Namanya zaman jahiliyah. Ini dulu yang perlu diluruskan Pak. Apa itu jahiliyah? Apakah jahiliyah itu berkaitan dengan waktu 1400 tahun yang lalu? Tidak Pak. Jahiliyah itu berkaitan dengan karakter. Apa karakternya jahiliyah? Sombong. Apa itu sombong Ustaz? Pak Fuad Bawasir pakai baju krokodil, cabuaya. Ada juga merek Lacoste. Kalau saya Lacoste itu saya kepanjangannya lari kosong terus. Nah, beliau pakai baju harga 3 juta. Apa sombong? Belum tentu. Saya pakai cincin mahal. Apa sombong? Belum tentu. Bisa jadi saya dikasih orang. Lalu apa itu sombong? 2 karakternya kata Nabi. 1, nganggap remeh orang lain. 2, menolak kebenaran. Itulah jahiliyah. Sombong intinya. Apa penyebabnya orang jahiliyah sombong zaman itu? Kata Nabi, 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya pangkat dan jabatan. Tadinya rakyat biasa, naik ke rezeki menjadi pengusaha tambang tipe C. Akhirnya ada duitnya, lolos DPR hanya karena nyogok. Ketika disuruh bicara, ini. Nah, wah, yang tadinya rakyat biasa jadi pengusaha, dapat uang, nyogok rakyat, jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi wali kota, mau sombong. Saya mau tanya, saya heran kalau ada anggota DPR sombong. Saya mau tanya bapak-bapak, mana lebih tinggi kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah? Mana lebih tinggi Pak? Kepala sekolah. Mana lebih tinggi ketua yayasan dengan wakil ketua yayasan? Ketua. Mana lebih tinggi presiden dengan wakil presiden? Presiden. Namanya wakil, dia dibawa. Anggota DPR itu wakil. Wakil rakyat. Tidak boleh dia lebih sombong dari kita. Kenapa? Dia wakil kita. Tapi alhamdulillah anggota DPR kita mewakili pakai mewah-mewah. Ya. 3, penyebab datangnya sombong. Bapak periksa sendiri. Bertambahnya kekayaan. Wah, yang tadinya rakyat biasa, tiba-tiba dapat pembebasan tanah. Langsung kaya. Jangan sombong dengan kekayaan. Apa yang kita mau sombongkan dengan kekayaan ini? Allah marah. Sedikit aja Allah kasih penyakit dalam tubuh kita. Duit miliaran tidak ada bisa dia makan. Bapak-bapak lihat kan? Ada orang duitnya miliaran tapi dilarang makan nasi. Dilarang makan garam. Dilarang makan lemak. Dilarang makan gula. Dilarang makan pedes-pedes. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Duit 10 miliar cuma makan ubi rebus Pak. Dia ke dokter, dia bilang, Bapak ini selama Bapak aktif ini tidak pernah kena sinar matahari.
Mulai besok kalau bisa Bapak ini jalan keliling-keliling mulai 7:30. Keliling jangan pakai baju Pak, supaya kena matahari. Jangan pakai sendal. Jangan pakai peci. Jangan dia Pak. Mulai dari 7:30 sampai 9:30. Nggak pakai baju, nggak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Jangan sombong. Yang keempat, penyebab datangnya sombong. Apa itu? Bertambahnya popularitas. Saya sudah rasakan ini Pak, cobaan namanya popularitas Pak. Berat. Kalau tidak siap mental, memang bisa kita takabur. Bayangkan, ditunggu kita jamaah Pak, tidak dimulai acara kalau belum datang. Sampai puluhan ribu orang datang, semua cium tangan sama kita, minta selfie. Kita merasa kita ini pemilik kebenaran. Dan kalau tidak siap mental, itulah orang biasa ketika ceramah salah ucap. Kenapa dia merasa pemilik kebenaran ketika megang mic? Bertambahnya popularitas. Wah, dan saya juga ternyata selain nikmat juga menderita kita kalau populer Pak. Kenapa? Kita lagi makan, nyuap. Foto Pak Ustaz. Mohon maaf Pak, boleh ganggu, mohon maaf mengganggu. Dia bilang mohon maaf tapi dilanjutkan. Tidak dilayani, langsung update status. Sombong. Nah itu Bapak. Tapi kalau orang kaya, pejabat, cendekiawan, populer, sombong, masih ada jalannya Pak. Orang bilang wajar lah, dia pejabat, wajar, dia kaya, wajar, dia profesor, wajar, dia populer. Tapi kata Nabi, dia temannya setan. Tapi kalau sudah miskin, tidak terkenal, beleng-beleng, miskin, tidak ada kerja jelas, mau sombong, dia bukan lagi temannya setan Pak, dia sudah jadi setan. Nah, orang yang punya peradaban, makin tinggi ilmunya, makin rendah hatinya. Nah, itu dulu yang kita pahami, masyarakat jahiliyah, sombong dan menolak kebenaran. Dikasih tahu anak guru yang baru masuk S2, apa kata dia karena dia sudah doktor? Apa tahu apa kamu? Kamu baru kerja di sini 2 bulan. Saya sudah lama di sini. Ah, jahiliyah. Kenapa dia dipromosi? Baru 10 tahun kerja di sini sudah promosi kepala sekolah. Saya sudah 15 tahun masih wakil kepala sekolah. Bisa jadi dia Pak 5 tahun, 10 tahun tapi otaknya, prosesornya kencang. Sinyalnya 5G. Bapak sudah 15 tahun, otak Pentium 1. Lambat loading. Sudah bikin surat? Sudah Pak, tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Itu yang disebut sombong. Menolak kebenaran, nganggap remeh orang lain. Nah, itulah masyarakat jahiliyah. Kita lihat karakternya. Abu Jahal, Abu, jangan sebut yang ada di Indonesia, tidak boleh. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Ini 3 Abu ini Pak, sebelum 40 tahun umur Nabi, beliau menghormati. Abu Jahal menghormati, orang-orang Mekah menghormati Muhammad, sampai dibergelar Al-Amin, yang terpercaya. Sampai usia 40 tahun. Bahkan ketika selisih di Mekah, usia Nabi 36 tahun, maka dipugar Ka'bah, dipugar dan diturunkan Hajar Aswadnya. Orang Arab bersepakat, tunjuk Muhammad, dia terpercaya, memberikan solusi. Tapi nanti ketika Nabi diangkat jadi Rasul, pada usia 40 tahun, mereka sudah membenci Nabi. Kenapa? Kenapa Muhammad? Muhammad Bani Hashim, suku saya lebih mulia. Kira-kira begini, kenapa orang Bugis, orang Jawa lebih banyak? Bukan karena lebih hebat ya, lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Abu Jahal ngomong begitu. Abu Sofyan, saya keturunan bangsawan, dia rakyat biasa. Abu Lahab, paman Nabi malah bilang begini. Abu Lahab, kenapa dia?
dia kemanakan saya. Saya yang besarkan. Saya dong pamannya. Berarti menolak kebenaran. Hati-hati. Kesombongan, tidak ada yang senang, Pak. Mau bukti? Ada orang di dunia paling tinggi elektabilitasnya. Paling kaya sampai kekayaannya masih dicari di Mesir sekarang. Raja, bangsawan, gagah, prajuritnya gagah perkasa. Tapi sombong. Allah laknat dia. Siapa? Fir'aun. Itu Fir'aun, Pak, populer sampai sekarang. Tapi Allah laknat. Mana buktinya? Tidak ada satu orang pun mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ini Fir'aun, Pak, populer. Bapak mau kasih nama anak? Itu Fir'aun, nak, raja. Kaya. Populer. Saya kasih kau nama Fir'aun, nak. Tidak mungkin, Pak. Itu sudah laknat Allah. Apa sebabnya? Karena dia sombong. Apalagi karakternya masyarakat jahiliyah. Orang jahiliyah itu, Pak, tidak ada harkat dan martabatnya perempuan. Yang paling populer. Melahirkan seorang perempuan. Dan yang dilahirkan perempuan. Diambil orok itu merah-merah. Dibenamkan hidup-hidup. Masyarakat jahiliyah. Apalagi masyarakat jahiliyah karakternya. Sembah berhala. Latta, Manat, Uzza, dan Hubal. Alhamdulillah. Kita di Indonesia tidak ada nyembah berhala. Yang ada nyembah berhalanya sekarang. Berhala modern. Apa itu? Konten. Orang sekarang banyak memperdewakan konten. Biar dia telanjang, yang penting viral. Banyak orang hilang malunya gara-gara konten. Saya biasa lihat konten. Apa yang mau dicapai bikin konten seperti ini? Nah, masyarakat jahiliyah ketika ingin Allah memperbaiki, ketika Allah ingin membangun peradaban di masyarakat Mekah, apa yang Allah turunkan? Perintah pertama, bukan puasa, bukan haji, bukan syahadat, bukan sholat. Apa? Iqra. Baca. Berarti membangun peradaban Indonesia, baca. Bukan nonton. Saya setelah viral, Pak, saya baru sadar pantas Allah mengatakan Quran Iqra, baca. Bukan Allah katakan nonton. Kenapa? Nonton bisa diedit dan bisa jadi hoax. Saya sedih jadi korban. Muka-muka saya. Videonya muka-muka saya. Suara-suara saya. Badan-badan saya. Tapi apa kontennya? Jual obat kuat. Marah betul saya, Pak. Kalau jual sajadah, boleh lah. Jual tasbih oke lah. Jual obat kuat. Saya bilang saya masih kuat. Bisa saya ceramah 5 kali 1 hari. Marah istri saya. Mempermalukan kau itu, Ustaz. Saya ini masih kuat. Oh, ternyata kecelakaan buat anak-anak kita sekarang. Malas mereka membaca. Saya lihat-lihat jurnal-jurnal dari Cina. Pantas mereka, Pak, maju. Mereka perpustakaannya bagus. Diwajibkan membaca. Mereka yang mengamalkan Iqra. Anak-anak kita sekarang malas membaca. Mau lihat? Lihat itu kalau saya biasa bikin postingan di IG, sudah jelas-jelas saya tentukan apa nama acaranya, di mana jamnya. Masih ada yang komen, acara apa Ustadz, di mana? Saya bilang, kau enggak baca itu captionnya. Inilah generasi kita, malas membaca. Maka kalau Indonesia mau baik, Iqra, baca, bukan makan. Enggak ada hubungan dengan proyek ini, enggak ada. Jangan sangka buruk, enggak boleh. Coba, maka leluhur pendiri bangsa Indonesia ini, pendiri negara kita ini, coba dia sebat, apa tugas negara? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ada dalam Undang-Undang 1945, pembukaan. Mumpung saya ingat, mudah-mudahan Pak Dr. Fuad Bawasir bisa menyampaikan pada pengambil kebijakan. Sekarang perlu, Pak, diajarkan kembali pendidikan moral Pancasila. Coba lihat anak-anak TikToker sekarang, Pak. Anak-anak SMP, SD, SMP, SMA. Kasar mereka berkomentar di medsos. Kenapa? Memang tidak diajarkan lagi sekarang PMP dan sejarah perjuangan bangsa.
Kita dulu sampai pasal-pasal dihafal. Butir-butir Pancasila kita hafal. Ada lomba cerdas cermat. Diajarkan dalam kelas itu PMP. Kalau ada orang tua di sampingmu dan kamu ada tempat duduk, berikan dia tempat duduk. Kalau ada perempuan, kau kasih kau yang berdiri kalau kau laki-laki. Kalau kau lewat di depanmu, kamu harus tunduk. Itu diajarkan. Sekarang tidak ada di kelas. Nah ini kalau tidak ada, biar cerdas kalau tidak punya adab, tidak ada gunanya. Kalau sekedar cerdas, tidak kalah kita sama Pak, kalah kita sama ChatGPT. Itu ChatGPT dia tahu semua Pak. Satu aja, tidak punya moral. Komputer, semua dia tahu. Tapi dia tidak bisa bedakan mana baik, mana buruk. Ya itulah manusia, punya adab. Puncak segala ilmu adalah adab. Untuk memperbaiki ini, maka pertama Allah katakan ikra, baca. Memperbaiki peradaban adalah pendidikan. Saya beberapa hari yang lalu diundang ceramah Gubernur Jawa Timur. Sekedar pengetahuan Bapak Ibu, dari sekian puluh provinsi di Indonesia, Jawa Timur sudah 7 tahun berturut-turut menamatkan alumni SMA dan sederajat paling banyak jalur prestasi perguruan tinggi favorit. Tahun ini beliau di gubernur katakan, dan itu ada datanya, di Jawa Timur 29.000 anak SMA lulus perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Saya pelajari apa sebabnya. Saya tanya, Bu Gub, berapa anggaran pendidikan untuk Jawa Timur? 9 triliun. Jadi kalau mau bagus pendidikan, memang anggaran harus besar di dunia pendidikan. Maka jangan heran kalau Al-Azhar agak mahal sedikit. Ya, kenapa? Ya, kualitas. Tapi demi Allah Bapak Ibu pengelola yayasan, kalau orang tua sudah membayar mahal, Bapak tidak perhatikan akhlak anak didiknya, Bapak berperkara nanti di akhirat. Ini yang perlu dicamkan. Ini garis besarnya dari semua ceramah saya. Yang lain abaikan saja. Anak saya sekolah di Al-Azhar. Saya sudah usul. Boleh enggak laki perempuan dipisah? Karena kita pakai nama Al. Kan sekolah-sekolah Al-Al itu kan? Nah, kalau sekolah bule Dede, di champion, dengan di school. Nah, kalau Arab Al-Al, Al-Azhar, Al-Biruni. Ah, itu semua. Kenapa? Anak saya gelisah. Sampai sekarang dia minta dipindah. Perlu dipikirkan. Kalau tetap satu kelas laki perempuan, mesti ada pengawasan khusus. Supaya apa? Orang tua bayar mahal-mahal tidak kecewa. Kalau kecewa, kita berperkara nanti di akhirat. Siapa suruh undang saya? Sudah ya, sudah. Ini intinya ceramah saya Pak. Ya 5 menit, yang lain abaikan saja. Dah. Nah sekarang, kenapa Allah memperbaiki melalui ilmu? Kita lihat. Imam Ali karamallahu wajah. Sahabat Nabi yang paling cerdas, Nabi akui sendiri, sahabatku paling cerdas, Ali bin Abi Thalib. Ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Nah dedek nih, putih abu-abu. Kalau saya kasih pilihan dek, pilih mana iPhone 17 atau kitab Durratun Nasihin? Kitab, kau pandai sudah juga pencitraannya. Sudah sama kau politisi. Pilih mana bapak-bapak? Pasti bisa pilih handphone Ustaz. Tapi Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kalau kau sidorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Ali dengan mantap menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu? Satu, ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga. Contoh, ada duit 5 juta, kasih masuk kaleng-kaleng. Kaleng itu digembok. Simpan di lemari, gembok lagi lemari. Keluar kamar, gembok lagi kamar. Keluar rumah, gembok lagi rumah.
Keluar pagar, gembok lagi pagar. Berapa gemboknya? 5. Sampai di sekolah, hilang kuncinya. Iya tuh. Repot Pak. Tapi ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Lihat para pejabat. Cendekiawan, rektor. Itu dijaga Satpol PP. Kenapa? Karena punya ilmu. Para pejabat, bupati, setingkat wali kota, kemana-mana, dikawal Pak. Jangan mereka, saya saja ke sini, ada polisi. Nyung, 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 nyung. Kenapa? Karena saya punya ilmu. Kalau saya beleng-beleng, nggak dikawal Pak. Yang kedua, kelebihan ilmu. Ilmu bisa dapat harta. Tapi dengan harta, belum tentu dapat ilmu. Ada orang banyak duitnya tapi tidak sekolah. Saya melihat pada akhirnya habis, tidak nambah. Sebanyak apapun sebesar gunung, diambil-ambil terus, habis. Tapi dengan ilmu, di mana kamu lemparkan, dia bisa hidup dengan ilmunya. Mana buktinya? Saya Pak kemana-mana, bisnis kelas. Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Panitia. Kali ini yang belikan saya tiket PhD. Teman saya. Sudah. Hebatnya lagi, pergi. Tidak bawa uang. Pulang. Uang. Kenapa? Ilmu. Maka adik-adik sekalian, kalau mau sukses, punya ilmu. Itulah sebabnya Allah cantumkan satu ayat tentang ilmu. Yang ada di atas Al-Azhar ditulis. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan catatan Allah angkat derajatnya 2 syarat. Iman, ilmu. Kalau ada iman tidak ada ilmu, iman tidak akan sempurna. Ilmu tidak ada iman, lebih bahaya. Kalau orang punya ilmu tidak punya iman Pak, bisa lebih bahaya dan merugikan dari binatang. Bapak-bapak tahu kambing? Tahu kambing? Kakak saya di kampung jual beli kambing Pak. Kalau ada kambingnya nakal, suka dia ganggu orang, dia panggil penjaganya. Jual itu kambing, dia ganggu temannya. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Bawa pulang. Potong. Dagingnya jadi coto. Tulangnya jadi konro. Pipinya jadi sop pipi. Kakinya sop kikil. Ekornya sop buntut. Lidahnya sop lidah. Itunya obat kuat. Ya. Iya toh. Kambing nakal jual. Tidak ada yang beli. Potong. Tapi kalau ada guru di sini malas. Kasar. Mau dia apa? Jual. Siapa mau beli? Potong, siapa yang mau makan? Itulah orang lebih hina. Maka ilmu tanpa iman berbahaya. Bajing Pak, bajing itu cuma makan kacang-kacangan. Tapi bajingan, aspal, tembok, APBN, dia makan semua Pak. Itu kalau tidak ada iman. Maka ini penting ilmu, iman. Nah, sudah itu resep pertama. Iman, ilmu. Yang kedua, ketika Rasulullah sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi kumpul para sahabat. Lalu beliau berpesan, di antara pesannya, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Salah satu ciri peradaban baik, tutur kata yang sopan santun. Mengeriti penguasa boleh, mengeriti kepala sekolah boleh, mengeriti yayasan boleh, tapi tidak boleh biadab. Harus beradab. Islam itu mau belajar tata cara bermasyarakat, belajar dalam sholat jamaah. Coba lihat dalam sholat jamaah Pak. Boleh kita tegur imam. Ketika Bapak Ibu berjamaah, boleh tegur imam. Boleh ketika dia salah. Tapi ada aturannya. Imam mestinya ruku dia sujud. Jangan Bapak Allah. Demi loyalitas saya kepada Pak Imam, salah pun saya ikut. Itu loyalitas bego namanya itu.
Boleh ditegur? Boleh. Tapi ketika ditegur, bukan ditendang kakinya. Pak Imam, salah. Atau kau dorong kepalanya, bodoh ini. Enggak boleh. Tapi bagaimana caranya ditegur? Subhanallah. Memuji Allah. Berarti anggota DPR salah. Bupati salah. Presiden salah. Gubernur salah. Boleh ditegur. Boleh. Tapi apa? Adab. Coba lihat kalau berjamaah Pak. Coba lihat. Berjamaah ada imam. Di belakang imam, bukan pas di belakangnya, belakang sebelah kanan. Namanya muballagah. Berasal dari kata muballik. Menyampaikan. Itu kalau kita di Masjidil Haram, ada kan kalau imam sudah katakan, Allahu Akbar, ada di belakang berteriak, Allahu Akbar. Sami Allah. Rabbana lakal hamd. Itu muballagah. Juru bicara. Dalam bernegara, siapa? Anggota DPR. Tidak boleh semua ngomong. Coba kalau imam salah. Semua ngomong di belakang. Kan bingung. Mana yang saya ikuti? Maka anggota DPR dulu. Sayangnya anggota DPR kita banyak tidak tahu ngomong. Sudah dibikinkan naskah. Tinggal dia baca. Masih salah juga. Siapa salah? Kita. Kenapa kau pilih? Salah imam boleh ditegur. Tapi tegur konstruktif. Bukan destruktif. Contoh, kalau imam salah, dia baca Al-Kafirun. Wala antum abidu nama abud, wala ana abidum ma abadtum. Bapak cuma bilang subhanallah, tidak cukup. Subhanallah, wala antum abidu nama. Subhanallah, wala antum abidu nama. Subhanallah, bingung imam. Sudah dikatakan subhanallah, Bapak konstruktif, kritik, kasih solusi. Wala antum abidu nama abud. Lakum dinukum walyadin. Itu namanya dikritik tapi dikasih jalan keluar. Yang banyak pengamat kita ngeritik saja, bahkan sentimen dasarnya tanpa memberikan jalan keluar. Harus ada jalan keluar. Kalau cari salah semua kita bisa Pak. Tapi jalan keluar. Nah, ini yang tidak dimiliki. Berat-berat ceramah hari ini ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ahsin kalamak. Haluskan tutur katamu. Saya heran kalau ada penceramah kasar. Ngomongnya tidak beradab. Dari mana belajar? Nabi tidak pernah dakwah dengan kasar. Bahkan diludahi, dilempari. Bahkan sampai mau dipenggal kepalanya. Nabi tidak membalasnya dengan kasar. Diselidikilah sejarah hidup Nabi. Kalimat yang pernah keluar dari mulut beliau yang dianggap oleh para ahli hadis. Dianggap, dinilai kasar. Apa? Ketika Nabi berkata, semoga Abu Jahal kena jidatnya lumpur. Itu aja. Maka adik-adik sekalian, makin tinggi ngomong, makin tinggi peradaban orang, makin halus ngomongnya. Coba lihat saya ceramah Pak. Kurang apa saya kerasnya gaspol sama polisi. Tapi tidak ditangkap. Malah selalu diundang. Kurang apa saya gasnya sama ibu-ibu. Tapi ibu-ibu paling sering saya undang saya ceramah. Itulah diksi. Cara memilih kalimat yang tepat. Itu bedanya kita orang berpendidikan. Ngapain kita sampai doktor kalau cara bicara kita kasar? Nah, dua. Satu tadi memperbaiki peradaban ilmu. Yang kedua, ahsin kalamaka. Haluskan tutur katamu. Yang ketiga, Nabi pesankan waktu itu sampai di Madinah. Silul arham. Sambungkan persaudaraan. Orang yang mau sukses, banyak teman. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Dan saya sudah buktikan. Saya ini Pak tidak banyak uang. Tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Saya kalau di Makassar, tidak pernah laku duit saya Pak. Baru turun dari mobil sudah ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang ngisi ikan. Berapa Ji? Tidak usah Ustaz. Tidak enak pagi-pagi. Berapa Ji? Tidak usah Ustaz. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu. Tuh, peradaban. Sambung persaudaraan. Coba lihat persaudaraan dalam berjamaah. Kalau kita mau bangun peradaban, contoh sholat jamaah. Coba kalau sholat jamaah Pak. Apapun suku dan bahasa, kita bersatu. Coba bayangkan kalau kita pakai bahasa masing-masing sholat. Yang jadi imam keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang saudara kita orang Padang.
Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang saudara kita orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang anak gaul dari Betawi, dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Itu baru 3 bahasa, Pak. Itu baru 3 bahasa. Gimana kalau dari Sabang sampai Merauke pakai bahasa masing-masing? Ini bangsa Indonesia, Pak, luar biasa bahasa kita. Kalau mau menang lomba star lari, Pak, pakai orang Ambon. Jangan pakai orang Solo. Terlambat sampai, Pak. 1, 2, 3. Orang sudah sampai dia baru start, Pak. Tapi orang Ambon 1, 2, 3. Oh, sudah sampai dia, Pak. Ya, kita ahsin kalamaka. Sambungkan persaudaraan, jalin persaudaraan. Boleh berbeda pendapat, boleh, tapi jangan saling menghina, saling memaki. Sambungkan persaudaraan. Coba lagi lihat. Dalam sholat jamaah. Kenapa Nabi menganjurkan kalau kau berjamaah pakai parfum? Apakah parfum sampai kepada Allah? Tidak. Nabi katakan kalau kau pergi sholat, apalagi subuh, usahakan pakai sikat gigi. Apakah sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Tapi untuk apa? Adab. Jangan sampai bapak 2 hari makan jengkol. Tidak sikat gigi sholat subuh. Takbirnya terlalu gede. Allah. Mengganggu orang di samping. Itu sampai segitunya Nabi ajarkan. Adab, Pak. Apalagi? Coba lihat kalau berjamaah. Jangan karena suaramu dan gerakanmu mengganggu orang di samping. Yang banyak mengganggu kita itu kaki. Kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Kasih pindah, dia kasih pindah lagi, Pak. Saya pernah dapat itu, Pak. Dia sentuh jari-jari saya, dia kasih pindah. Saya karena itu terus kupikir kalau dia bersentuhan. Jadi saya pindah, gare lagi. Sampai tidak bisa lagi goyang kaki saya. Terpaksa kuinjak. Selesai sholat dikomplain saya, Pak. Kenapa Ustaz injak kaki? Wah, kok mengganggu? Kakiku terus kupikir, kayak kita main-main di bawah. Kenapa kau harus sentuh kaki? Dia bilang, Ustaz, supaya rapat sap. Dek, belajar agama yang betul. Mau rapat sap itu, Dek, bukan jari-jari kaki yang kau kasih rapat. Pundak. Ini. Kalau kaki bisa jadi sapmu rapat. Kakimu rapat tapi sapmu gerenggang. Apakah? Itu semua peradaban, Pak. Contoh dari salat berjamaah. Nah, peradabannya apa? Aplikasinya dalam bertetangga. Nggak usah dulu deh. Nggak usah dulu kita sama orang lain. Rukun dulu dalam rumah tangga. Ada ibu-ibu curhat sama saya, Ustaz. Tidak kusangka istri suami saya masih berhubungan dengan mantannya, Ustaz. Itu bapak-bapak kalau perempuan curhat jangan dilawan, Pak. Dengar saja. Sudah. Jadi apa, Bu? Saya minta cerai, Pak Ustaz. Bolehkah? Saya biarkan selesai. Saya bilang, Bu, sudah berapa tahun sama suami? 35 tahun, Pak Ustaz. Terus punya anak. Alhamdulillah, Ustaz. Sudah 2. Punya rumah. Punya, Ustaz. Cicil atau cash? Cicil, Ustaz. Siapa yang bayarkan? Suamiku, Pak Ustaz. Punya mobil? Punya, Pak Ustaz. Siapa yang bayar cicilannya? Suami, Pak Ustaz. Mulai dia senyum-senyum. Bu, masa gara-gara WhatsApp mantan? Ibu mau lupakan itu cicil rumah, cicil mobil, 35 tahun, 2 anak. Inilah perempuan, Pak. Baru dia mikir, Pak Ustaz, tapi sakit hatiku. Namanya mantan. Sama, saya kan didapat juga sama istri saya, Pak. WhatsApp sama mantan. Saya bilang, marah dia. Saya bilang, Dek, namanya mantan bukan aplikasi. Kalau aplikasi delete, enggak ada bekasnya. Mantan biar sudah diputus tetap ada bekasnya. Ini hati ini. Lalu saya bilang, kau pilih, Dek, mau mantan terindah atau istri? Biar indah tetap mantan namanya. Dek jadi istri. Ngapain? Memaafkan. Persoalan hanya WhatsApp salah kirim, marah juga. Saya pun ditanyakan WhatsApp salah kirim. Kenapa kau respon? Enak-enak dirasa. Masa gara-gara itu, lalu kita buyar rumah tangga. Lain kalau sudah masuk ke dalam wilayah perzinahan.
Boleh maafkan, boleh. Tapi saya tidak bisa Ustadz. Kalau saya maafkan, gaduh terus tiap bulan. Itu ada solusi lain. Yang ajak amarkan. Tapi yang saya heran, saya lihat orang kita sudah miskin, bertengkar setiap hari. Kalau orang kaya bertengkar tiap hari, paling tidak saya bilang jamaah saya, dia kaya, banyak uangnya, mobilnya bagus, mau makan apa saja. Kamu sudah ngontrak. Rumah hujan-hujan, suamimu jelek, istrimu jelek, makanmu tidak jelas, kapan kau bahagia? Lebih parah lagi bertengkar tiap hamil lagi Pak. Ini tidak berperadaban namanya ini Pak. Ukhuwah, persaudaraan. Ada orang rajin berjamaah, tapi tidak ada orang senang. Apa dia orang baik? Tidak. Orang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Itu peradaban tinggi. Banyak manfaat buat orang lain. Kalau tidak bisa kasih tetangga duit, tidak bisa kasih THR, kasih akhlak mulia. Adik-adik, peradaban, kalau tidak bisa kau kasih beli mobil orang tuamu, paling tidak kasih nilai yang tinggi. Pulang, terima raport, sampaikan kepada ibu, alhamdulillah, ada 40 di kelas ibu. Saya juara 39. Tapi jangan putus asa bu. Saya menyesali semua yang terjadi. Insya Allah semester depan saya harus naik nomor 1. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Pada akhirnya puncak dari peradaban itu akhlak. Dan akhlak ilmu paling tertinggi. Di atas segalanya. Tidak mungkin akhlak bisa masuk tanpa agama. Dan agama jalur paling cepatnya masuk melalui pendidikan. Disinilah jasa-jasanya Al-Azhar dalam memperbaiki akhlak kehidupan bangsa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terakhir, saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak-bapak, kalau sudah meninggal, ibu-ibu, kalau sudah meninggal siapa yang doakan Bu? Suami. Jangan harap Bu, kawin lagi Bu. Dia bilang, jahatnya itu. Baru 3 bulan istrinya meninggal sudah kawin. Saya bilang, teman saya belum meninggal istrinya dia kawin lagi. Siapa yang doakan ibu? Anak. Sedulur-sedulur, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau Bapak meninggal, siapa yang doakan Bapak? Temanmu, jangan harap. Coba lihat di grup WhatsApp. Kalau ada kawan kita meninggal, jangankan baca doa. Ketik doa saja dia malas. Apa dia kirim? Stiker. Al-Fatihah. Dia tidak baca itu Pak. Ayo. Siapa yang doakan kita? Anak. Disinilah syukurnya kita sebagai guru Pak. Coba bayangkan betapa banyak pahala dia dapat guru saya Pak. Mulai dari guru SD saya sampai guru-guru saya S3. Selama saya pakai ilmu saya dakwah, selama itu guru saya dapat transferan amal. Maka guru-guru yang ada di sini, jadikan motivasi bukan karena duit dan pangkat semata, tapi kita investasi akhirat, amal jariah, anak yang soleh dan soleh. Kalau Bapak cuma kejar prestasi, siap kecewa. 2 tahun berprestasi, hilap dalam sekejap, 2 tahun hilang. Pak Kepala Sekolah minta kerja 5, 4 yang betul, 1 salah. Biasanya yang 1 yang dipersoalkan yang salah. Dia lupa yang 4. Tapi kalau Bapak bekerjanya lillahi ta'ala, semua akan dinilai Allah. Kalau Bapak bekerja karena pangkat gaji, di akhirat nanti, ya Allah mana gajiku, mana pahalaku, 20 tahun mengajar. Kata Allah, kamu dulu kejar pangkat jabatan, di dunia sudah saya kasih kamu. Maka sebagai guru, bukan cuma mengajar, tapi mendidik. Didik itu perhatikan akhlak anak-anak orang. Kalau dia salah, jangan masa bodoh. Saya juga pendidik, cuma kelasnya lebih tinggi, sedikit. Saya dosen. Anak mahasiswa saya kalau seksi, saya suruh duduk di belakang. Kenapa? Mengganggu konsentrasi. Tapi saya tetap pakai adab tegurnya. Dek, bagus pakaianmu. Tapi kamu
menyiksa kaum lelaki. Duduk di belakang. Hari ini saya maafkan. Minggu depan tidak boleh lagi kamu masuk. Tuh ditegur. Jangan dibiarkan. Apalagi dinikmati. Maka jadikan anak didik kita sebagai investasi akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada 3 yang bisa menyelamatkan kita di kubur. Meskipun sudah tidak bisa beramal, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Masih ada 3 yang kita kenal dengan amal jariah. 1, anak yang soleh dan soleha. 2, sedekah. 3, ilmu yang bermanfaat. Saya ingin yakinkan kita semua, di tempat ini, di sekolah ini, di yayasan ini, berkumpul 3-tiganya, Pak. Ilmu yang bermanfaat, anak kita didik. Anak itu bukan sekedar yang lahir dari rahim istri. Anak pelajar kita juga, murid kita, siswa kita itu anak. Sama hukumnya di hadapan Allah. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Disinilah semua berkumpul. Maka merugi orang-orang yang mengejar cita-citanya di sini tanpa melengkapinya dengan niat lillahi ta'ala. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nun wal kalami yamisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.